Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang apak hanya di podcast Debak, tempat di mana kamu belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik seputar sains dan teknologi tentunya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu hal yang paling sering dikonsumsi oleh orang-orang di Indonesia dan saat ini pun sangat populer karena berbagai macam franchise ada di sekitar kita dan ada di beberapa tempat di Indonesia tentunya. Enggak, bahkan di seluruh tempat ada di Indonesia pun ada olahan minuman satu ini. Ya, kalau teman-teman tebak kopi, maka betul sekali karena racikan kopi saat ini memang sering sekali digemari oleh masyarakat di Indonesia. Kalau nggak salah sudah 3 tahun 4 tahun ini, karena memang khasiat dari kopi itu sangat menyenangkan dan bisa dibilang kopi itu memang salah satu komoditas utama yang ada di Indonesia. Walaupun Brasil menjadi negara dengan penyedia kopi terbesar di dunia, namun konsumsi yang ada di dunia saat ini Indonesia cukup tinggi loh teman-teman. Dan itulah mengapa saya ingin membahas secara sainsnya kopi itu apa aja sih gitu loh, manfaatnya yang bisa didapatkan. Bisa dibilang kopi adalah bahan minuman yang sering diminum oleh orang-orang dunia dan Indonesia sendiri karena kemudahannya dalam membuatnya dan berbagai macam rasa yang ada, mulai dari yang paling pahit yang bahkan bisa dicampur dengan susu juga ada. Seperti itu loh teman-teman dari kopi sendiri. Dan dikatakan juga di Indonesia rentang umur para penikmat kopi ini juga bermacam-macam, baik yang masih remaja hingga yang sudah tua. Iya, kenapa anak-anak remaja sekarang suka? Karena olahan kopi ini juga sudah cukup beragam dan memiliki cita rasanya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, rasa-rasa yang ada itu juga sebenarnya nggak seberat jenis-jenis kopi yang untuk orang-orang dewasa memang. Dan bisa dibilang untuk yang remaja-remaja juga kopinya itu memiliki rasa yang bisa dicampur dengan berbagai jenis minuman lainnya dengan buatan olahan lain juga. Dan sebenarnya kopi itu adalah salah satu jenis tanaman yang berjenis tanaman semak dengan tumbuh pada daerah yang memang tropis. Yaitu mengapa daerah-daerah negara-negara tropis seperti Indonesia, Brasil itu sangat tepat untuk bercocok tanam dalam bidang kopi semacam itu. Karena biasanya daerah-daerah ini yang layak ditanami oleh kopi itu biasanya pada ketinggian 700 hingga 1600 mdpl, tapi tergantung juga dari jenis bubuk dan biji kopinya sendiri. Maksudnya bijinya ya, kalau bubuk itu kan sudah olahan. Kopi memiliki berbagai macam gizi seperti vitamin B2 yaitu riboflamin, asam pantotenat pada vitamin B5, mangan, kalium, natrium, dan masih banyak lagi, termasuk antioksidan. Tapi ini kalau yang diminum itu kopi yang herbal dan kopi yang benar-benar racikan terbaik, bukan sekedar kopi-kopi saset itu kurang. Dan ada juga yang mengatakan bahwa orang yang rutin meminum kopi, kalau secara penelitian itu katanya 2-3, tapi kopi yang herbal tadi itu bisa menurunkan tingkat stres yang hebat karena aromanya juga, terus bisa juga untuk mengatasi penyakit serius dan yang ada semacam diabetes tipe 2, serangan jantung, kanker, gangguan hati, dan Parkinson, ya pada penyakit saraf itu. Itulah mengapa kopi itu sangat baik dikonsumsi dan sebenarnya memang tingkat kafein yang ada itu harus diperhatikan baik-baik dalam setiap kemasan kopi yang akan Anda nikmati. Dengan begitu Anda tahu bagaimana Anda dalam membuat kopi itu takaran yang pas, serta kira-kira mau dibuat jadi olahan kopi yang seperti apa. Entah tambah susu lah, entah tambah apapun, itu terserah teman-teman. Dan yang penting ketika teman-teman menikmati kopi itu betul merasa nyaman dan nikmat. Karena banyak juga yang Anda tahu juga kan dari yang saya katakan tadi, kandungannya itu memang sangat banyak pertama. Yang kedua, kopi itu memang memberikan efek-efek yang dibutuhkan tubuh juga gitu loh. Kita akan membahas sebuah tambungan pertanyaan seperti biasanya. Jenis kopi aja. Pertanyaan pertama, jenis kopi apa saja yang ada pada saat ini di Indonesia dan paling sering dikonsumsi? Oke. Kalau dari jumlah penjualan di dunia, terutama di Indonesia sendiri ya, yang paling sering adalah kopi Arabica yang memiliki aroma yang cukup kuat dan aromanya khusus gitu loh. Dan kopi satu ini juga terbilang cukup nikmat ketika dikonsumsi dan itulah mengapa orang Indonesia banyak yang memilih biji kopi dari kopi Arabica. Dan sebenarnya kopi Arabica sudah berasal dari Brasil dahulu, kemudian sudah terkenal di sini dan di belahan bumi lainnya. Nah, setelah itu ada jenis kopi Robusta yang sangat terkenal dan bahkan iklannya juga banyak kan kalau di Indonesia kan produk-produk kopi Robusta itu. Kopi Robusta sendiri ini tergolong kopi-kopi dengan jenis yang murah, betul, karena memang nggak terlalu mahal dan nggak terlalu mewah, dan untuk menanamnya ini hanya membutuhkan tinggi pada 400 hingga 700 mdpl ya, pada umumnya 700 mdpl atau
700 meter di atas permukaan air laut. Dan Robusta hanya perlu waktu sekitar 10 hingga 11 bulan agar menjadi buah kopi yang sempurna dan sudah bisa dipanen. Nah, itu yang membuatnya itu cepat dan lebih nyaman ketika digunakan sebagai komoditas kopi Robusta ini. Dan yang selanjutnya ada salah satu kopi yang termahal di dunia, itu kopi luwak yang berasal dari kotoran luwak sebenarnya ya. Tapi bijinya itu luar biasa, rasanya katanya luar biasa enak ya. Dan itu cita rasanya itu khas ketika diseduh. Dan yang paling penting adalah survei orang-orang dunia mengatakan kopi luwak itu luar biasa enaknya dan memiliki cita rasa yang khas dibanding kopi-kopi jenis lainnya. Itu secara sains tuh memberikan efek aroma sendiri gitu kan. Kopi Gayo juga bisa dibilang untuk pencinta-pencinta kopi-kopi yang berasa pahit ini sangat tepat, karena kopi Gayo memang memiliki daftar kopi yang cukup pahit dan paling banyak diminati kalau untuk orang-orang yang memang menyukai tipikal-tipikal kopi yang pahit timbang yang memiliki aroma gitu loh. Dan kalau Anda berada di Pulau Bali, maka teman-teman sudah gak akan kaget dengan melihat olahan kopi yang namanya kopi Kintamani. Kopi ini memberikan sensasi yang berbeda dan dinikmati oleh para pecinta kopi, dan bahkan ini juga cukup diminati oleh para orang asing yang sering berlibur ke Bali untuk dibawa menjadi oleh-oleh gitu loh. Terus pertanyaan yang kedua, apa sains di balik sebuah kopi? Nah, sains yang ada di dalam sebuah kopi adalah sebuah seni juga, dimana sains itu berada pada kopi. Dalam 1 liter kopi yang baik itu memiliki 55 gram biji atau bubuk kopi. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan rasa dan aroma ekstrak yang lebih nikmat dari secangkir kopi yang ada. Dan biasanya kan 1 liter itu kan nanti dibagi untuk berapa cangkir, nah seperti itu. Terus waktu seduh, pastikan air yang ada ketika diseduh untuk awal pembuatan kopi itu sekitar 90 hingga 96 derajat Celcius selama 1 menit awal. Dan nanti ketika dituang, bedanya adalah derajatnya akan turun menjadi 80 hingga 85 derajat. Itu yang terbaik dalam secara sains. Kenapa? Katanya itu ketika nanti diminum dan berada pada lidah itu katanya rasanya paling puncak, paling enak sebagai para penikmat kopi. Makanya ada salah satu produk itu kan memiliki derajat khusus pada jenis kopinya. Itu sebenarnya ada sainsnya juga memang gitu. Dan kopi yang baik itu bijinya atau bubuknya sudah teruji oleh rasa itu sekitar 4-6 kali agar meyakinkan rasa yang ada pada kopi tersebut itu memang nikmat dan layak untuk diminum. Dan bisa dibilang aroma kopi ini secara sains memberikan relaksasi, memberikan stimulan pada otak agar bekerja lebih baik. Kalau kopinya itu yang benar, dalam arti benar adalah kopi yang herbal itu tadi, yang murni, bukan yang olahan-olahan yang ada gitu loh. Terus pertanyaan ketiga, apa akibat jika terlalu banyak minum kopi? Ya secara sainsnya namanya kelebihan juga tidak boleh, kekurangan juga tidak boleh sebenarnya. Tapi kan kekurangan bisa diganti dengan bahan lain. Nah kalau untuk kita membahas kopi secara sains, ya kalau terlalu banyak itu seperti yang sudah dikatakan, detak jantung akan meningkat lebih tinggi, BPM-nya lebih tinggi. Pertama, itu kan jadi nggak nyaman ya ketika kita melakukan sebuah aktivitas tapi detak jantung kita sangat cepat. Yang pertama. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Sudah bukan rahasia lagi, kafein memiliki kemampuan untuk stimulan di segala titik tubuh. Dan yang salah satunya itu membuat tekanan darah tinggi juga, karena ya itu tadi efek dari jantung meningkat cepat kan tekanan darah juga makin naik. Sulit untuk tidur ya karena stimulan, tak akan terus bekerja gitu loh, jadi sulit tidur. Itu yang membuat kopi itu sering diidentikan dengan sulit tidur atau orang-orang yang ingin begadang. Nah kalau nanti sudah begadang susah tidur, maka akan jadi lebih emosian orang tersebut. Nah itulah susahnya kalau minum kopi terlalu banyak. Dan biasanya kalau terlalu banyak, orang-orang justru nanti akan jadi depresi, yang harusnya meledakkan depresi malah bisa jadi depresi gitu loh. Nah jadi sebaiknya ya takarlah diri Anda untuk meminum kopi, ya baiknya memang 1 hingga 2 gelas saja sehari. Ya kalau secara harfiahnya itu hanya 1 gelas saja. Kalau 2-3 itu kalau nggak salah memang kopi-kopi khusus yang herbal gitu loh, yang olahan-olahan khusus. Kalau yang sekedar kopi-kopi biasa ya hanya 1 saja, 1 gelas 1 hari. Entah mau di malam atau mau di pagi hari silahkan. Pertanyaan terakhir yang keempat yang sering sekali ditanyakan, dan ini penting ya, seberapa banyak kandungan kafein yang ada dalam 1 gelas kopi? Bisa dibilang sekitar 40 dalam 100 gram biji kopi yang ada dia ditumbuk. 100 gram itu nanti akan ditumbuk dan akan diekstrak menjadi sekitar mendapatkan 40 mg kafein. Nah, tapi kalau para pecinta kopi harus tahu betul-betul, karena 40 mg ini jangan dianggap miligramnya, tapi dianggap ketika terus kita minum kopi, maka itu kan akan tertinggal terus gitu loh. Ini sebenarnya secara
umum aja, rata-rata itu seperti itu, tapi bukan berarti nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Ada juga yang sampai 150 mg per 100 gram bubuk kopi gitu loh, bubuk atau bijinya. Jadi tingkat yang ada pada setiap jenis kopi itu berbeda-beda. Jadi harus Anda ketahui betul-betul ketika Anda ingin mengonsumsi kopi tersebut agar Anda tidak sampai salah takarannya dalam satu jenis dan satu gelas kopi tersebut. Kenapa kopi itu cukup nikmat? Ya itu memang karena kopi itu memberikan stimulan yang ada, dan pastinya salah satu minumannya praktis juga gitu loh, dan memberikan cita rasa tersendiri. Dan rasa pahit yang ada pada kopi itu katanya memang berbeda dibanding jenis-jenis minuman lainnya. Selain itu, warna yang khas juga memberikan suatu nilai tersendiri pada kopi, dan aromanya itu yang memang kadang membuat orang tuh jadi lupa diri ketika sedang meminum kopi. Oke, itu aja sih sains dari kopi. Sebenarnya kita nggak akan bahas tentang jenis-jenis kopi yang ada ya, karena memang itu tadi hanya ada sedikit aja spoiler tentang jenis-jenis kopi. Sebenarnya masih banyak lagi, ada kopi-kopi kayak ya semacam yang di Sangrai itu kan masih banyak banget, dan orang-orang pecinta kopi pasti lebih tahu lah ya. Ini kan hanya secara sainsnya saja, jadi orang-orang harus tahu kenapa itu kopi itu memberikan berbagai macam efek yang ada secara kesehatan dan lain-lain. Dan pastikan juga untuk mengonsumsi kopi itu yang herbal dan tidak menggunakan bahan-bahan pengawet yang ada, agar khasiat dari kopi itu sebisa mungkin pure 100% akan Anda dapatkan. Karena memang kopi itu memang memiliki banyak sekali kandungan gizi yang real secara ekstraknya, secara penelitiannya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga pertanyaan semacam kopi itu sudah terjawab. Kalau memang belum, silahkan tanyakan saja pada saya di kolom komentar atau mention, silahkan. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi masalah pemenuhan gadget atau kebutuhan laptop dan semacam-macamnya itu untuk kuliah atau kerja atau untuk sekolah, silahkan mention saya di thumbnail. Ada sosial media saya berupa Twitter, silahkan. Dengan begitu saya akan membantu teman-teman secara gratis dalam memenuhi kebutuhan yang ada, agar Anda tidak kecewa ketika membeli sebuah perangkat elektronik yang ada. Oke, seperti itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sesama, dan terima kasih juga sudah mendukung channel podcast ini tentunya. Dan semoga ilmu yang saya bagikan ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu minum kopi sesuai dengan takaran yang ada pada tubuh Anda sendiri ya. Jangan lupa sayangi orang di rumah, dan salam sukses. See you next chapter. Bye-bye.